dengan pemanfaatan tisu yang terbatas. Morsel dia banyak seperti itu. Tapi ini keren banget ini, sudah sampai status banget. Kalau saya mah lebih cemen daripada itu. Yang lebih cemen dibanding itu ada nggak? Konsepnya sudah jauh banget nih, sudah terlalu tinggi nih. Yang levelnya diturunin dikit ya gitu. Yang jangan canggih amat gitu. Harusnya kan seperti itu ya. Dan turun dikit lagi. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Turun dikit lagi. Apa kira-kira? Penting. Supply and demand, Pak. Supply and demand, ya kan? Ini kan kaitannya sama scarcity tadi kan ya? Terutama yang supply kan, supply and demand. Ini kan ada di sini nih, di layar kita nih, supply dan demand. Oke, bagi saya, ini konsep yang Anda ajukan udah canggih banget. Jadi saya akan masuk ke topik yang lebih fundamental. Dasar dari ilmu ekonomi itu adalah foto. Foto kelompok lebih tepatnya. Bukan pas foto ya, tapi foto kelompok. Pernah kan? Foto kelompok kan? Mungkin foto keluarga barangkali. Atau sudah ada yang punya pacar belum? Atau masih jomblo semuanya? Masih jomblo semuanya? Wah, kalau masih jomblo semuanya saya... Jomblo, Pak, jomblo. Waduh, kalau jomblo saya harus merasa kasihan kepada Anda. Mas, tergandeng itu loh Mas ya, ada gandengannya Mas. Tapi itu ada gandengannya. Nah kok, aduh, mahasiswa jomblo itu, kalau mau ngomong ada gandengannya lah kok di jomblo, aduh. Tapi ternyata saja lah. Bayangkan Anda foto keluarga, mungkin jangan sama pasangan lah ya, nanti tersinggung yang nggak punya pasangan kan, jadi nggak enak kan saya kan. Nah, mungkin sama keluarga deh, atau mungkin sama teman sekelas setelah lulus SMA, foto dulu bareng-bareng, atau mungkin dulu ketika tingkat 1 sempat foto kelompok nggak tingkat 1? Biasanya sempat sih ya, sempat kan foto kelompok kan, sempat kan. Ketika foto sudah jadi di HP itu pertama, muka siapa yang Anda lihat pertama kali? Wajah sendiri, Pak. Muka sendiri, Pak. Muka sendiri kan, muka dosen nggak bakalan. Nggak mungkin muka dosen. Muka gebetan, lewat. Yang kita lihat udah muka kita sendiri. Ini muka gua glowing nggak sih? Kalau nggak glowing, kayak maskernya nggak pas nih semalamnya. Saya mesti beli masker Korea biar glowing ini. Kan begitu. Jadi kita yang melihat muka kita sendiri. Itu bahwa kita itu adalah makhluk yang apa? Selfish, Pak. Selfish, benar. Kita tuh makhluk yang mementingkan diri kita sendiri. Makanya ada orang namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini ada ahli biologi dari Inggris. Dia seorang ateis. Dia tuh nulis buku yang judulnya adalah The Selfish Gene. Buku ini buku paling populer tentang terkait dengan sains. Kayak nulisnya enak banget, idenya spektakuler, idenya revolusioner, dan dia laris bukunya, laris, dan idenya itu memang idenya keren, luar biasa itu. Selfish Gene, nanti kemungkinan kalau Anda suatu saat punya, atau mungkin nanti kasih bukunya, saya masih Selfish Gene, Richard Dawkins. Jadi manusia itu adalah terdiri atas gen, yang gen itu adalah gen yang sifatnya selfish, individualis, memikirkan dirinya sendiri. Kita tuh selalu ada motif. Makanya ini ya, teman-teman kita ini ya, Angela, Tiara, Fauzia, nanti kalau ada teman-teman Anda yang tahu baik kepada Anda harus mikir. Anda harus curiga, skeptis. Ini ngapain sih Sofik tahu baik kepada saya nih? Anda harus skeptis, bertanya-tanya nih, apa motif dia baik kepada saya? Jangan-jangan dia naksir saya. Jangan-jangan. Ini Anda harus skeptis nih. Karena orang itu berbuat baik, itu pasti ada efeknya. Pasti ada pamrihnya. Karena manusia itu ada makhluk yang individualistis, yang mementingkan diri dia sendiri. Mengapa saya kok sholat jamaah 5 kali ke masjid? Karena kalau sholat di masjid, pahala saya 27 kali lipat. Kalau saya nggak 27 kali lipat, ngapain saya ke masjid? Nah, kan gitu, Mas.
Mengapa saya puasa? Karena dengan puasa, lah saya dapat pahala yang luar biasa dari Gusti Allah. Kalau Gusti Allah nggak ngasih saya pahala, ngapain saya berlapar-lapar puasa? Nah, saya adalah makhluk yang individualistis, yang mementingkan diri saya sendiri. Saya selalu mempertanyakan, apa manfaatnya ini bagi saya? What's in it for me? Apa manfaatnya bagi saya? Itu asumsi dasar ilmu ekonomi seperti itu. Bahwa manusia itu adalah orang yang selalu mempertimbangkan untung rugi. Kalau untung yang dia jalani, kalau rugi yang enggak dia. Ini yang disebut dengan manusia itu adalah makhluk yang rasional. Kalau Anda bilang manusia rasionalnya, kalau ada yang bilang seperti itu maknanya kayak gitu. Bahwa manusia itu adalah orang yang selalu mempertimbangkan untung rugi. Kalau untung ya saya ambil, kalau rugi ya ngapain kan? Nah, kan begitu ya. Untung. Ya ada mungkin bisa setuju, bisa enggak ya. Karena ada beberapa riset yang membuktikan bahwa konsep untung rugi ini tidak selalu bisa berjalan seperti yang diomongkan orang. Tapi asumsi dasar ilmu ekonomi itu seperti itu. Karena makhluk itu, manusia itu adalah makhluk yang rasional, jadi dia tuh mikirnya untung rugi. Makanya Adam Smith bilang, kalau Anda makan roti, rotinya itu enak, itu bukan berarti si tukang roti itu adalah orang yang ingin membuat Anda itu bahagia, sehingga bisa makan roti yang empuk, yang nikmat. Enggak, bos. Tukang roti bikin roti kayak gitu karena dia itu pengen Anda balik lagi ke toko Anda untuk beli roti. Ujungnya apa? Anda dapat duit. Selfish, individualistis, mementingkan diri sendiri. Logis dan rasional. Itu seperti itu. Asumsi dasar ilmu ekonomi itu kayak gitu. Jadi kalau ada di dekat tempat Anda, mungkin tetangga Anda jual mie ayam itu enak banget. Itu bukan berarti si tukang mie ayam itu adalah orang yang baik hati, pengen membuat masyarakat sekitar itu dia bahagia. Bukan. Karena si tukang mie ayam itu pengen membuat mie ayam enak, orang beli di situ banyak, balik lagi, omset dia naik, dia dapat duit. What's in it for me? Ini yang kemudian diserap oleh ilmu ekonomi, dipakai oleh ilmu penilaian. Di dalam ilmu penilaian, Anda tahu bahwa nilai properti itu kan dibuat dalam kondisi apa? Kondisi seperti apa? Masih ingat nggak? Nilai properti itu dibuat dalam kondisi seperti apa? ABU, Pak. Highest and best use, Pak. Highest and best use. Nah, jadi nilai properti itu muncul pada kondisi highest and best use. Artinya apa? Properti itu dioptimalkan semaksimal mungkin. Sehingga dia bisa menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Itu highest and best use. Ibaratnya Anda punya pasangan, punya laki-laki sama perempuan, jalan bareng, maka si laki-laki ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh si perempuan. Mas, anterin dong ke Alfamart. Mas, saya mau makan, anterin dong. Mas, saya mau ke ATM, bisa dibantu nggak? Si cowoknya mau-mau aja dia. Kalau nggak diputus. Putus kalau nggak mau, putus. Silakan jomblo kamu. Pergandeng aja ada pasangan, kamu anu. Nah, itu rasional kayak gitu. Dioptimalkan semaksimal highest and best use. Sehingga ada demand dan supply. Namanya tadi dibilang demand dan supply kan. Demand dan supply itu seperti itu. Irisan antara demand dengan supply itu adalah highest and best use tadi. Makanya di kita itu ada yang namanya analisis pasar itu untuk mempelajari demand dan supply itu. Nah di sini di slide yang di depan saya ini, yang Anda lihat itu, yang dimaksud dengan demand itu apa? Di dalam konteks properti, demand itu ada terdiri atas 3 unsur. Pertama dia ada needs, lalu ada wants, dan purchasing power. Needs itu apa? Butuh, kebutuhan, rumah. Nah, rumah. Mengapa rumah itu didemand? Karena orang butuh rumah supaya dia nggak kepanasan. Nah, supaya kalau dia kayak gini nih, masa barusan itu hujan gede banget, nggak kehujanan dia. Itu dia needs rumah. Supaya dia nggak kepanasan, nggak kehujanan. Nggak masuk angin kalau malam. Nah, itu. Terus dia ada juga wants. Begitu dia udah punya rumah, dia nggak mau sembarang rumah, Mas.
Wah, rumah saya ini harusnya catnya biru. Terus dalamnya ini kembang-kembang kayaknya oke juga nih. Saya mau rumah yang ada lokasinya ada di dekat pasar deh. Jadi kalau saya mau shopping enak. Itu wants. Jadi ada needs atau wants. Saya mau rumah yang desainnya oke. Sehingga kalau ada kawan kantor yang datang, saya bisa sombong nih. Ini loh rumah saya, dekat dengan mall, dekat dengan pasar. Desainnya keren banget. Sehingga ada wants di situ. Makanya tadi dibilang kan what's in it for me apa? Manusia itu makhluk yang egois. Sehingga punya rumah, dia tidak cukup hanya sekedar untuk nggak kepanasan, nggak masuk angin, tapi dia juga bisa dibuat ngembong. Wants-nya ada. Terus saya ke developer kan, saya nanya, saya butuh rumah, ada nggak? Kamu punya nggak? Loh, saya banyak punya stok rumah. Tapi yang lokasinya strategis dekat mall, dekat ruko-ruko, ada nggak? Banyak. Developer punya. Harganya berapa? Saya kan jadi garuk-garuk kepala. Nah, gini, 900 juta duitnya siapa ini? 900 juta, ya ada duit saya. Beli rumah nggak saya? Jadi nggak demen kalau saya nggak ada duit 900 juta. Nggak bakal kejadian. Harus ada ketiga-tiganya itu. Anda punya needs, punya wants, dan punya duit. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, ada ini. Kurva D kiri ini set, ini nggak bakal ada. Yang dari kiri ke kanan, bawah itu nggak bakal muncul itu. Needs, wants, and purchasing power. Tapi needs and wants doang, dan purchasing power D doang, juga nggak bakal membentuk nilai. Nggak bakal membentuk nilai. Mengapa? Ibaratnya Anda naksir gebetan, Mas. Nembak dia, loh dia ternyata nggak suka sama dirimu kan. Jadian nggak? Jalan nggak? Nggak bisa. Bahasa kerennya, it takes two to tango. Mau nari tango itu butuh 2 orang. Deman doang, tanpa ada nilai, nggak bisa, nggak muncul. Tanpa ada supply, nggak muncul. Temannya ini harus ada supply, musuhnya ini harus ada. Namanya supply. Ya, makanya supply ini kita ngomongin soal 2 hal. Yang pertama adalah utility, yang kedua ada tadi scarcity. Utility itu apa nih? Ini bahasa keren dari guna, manfaat. Barang itu harus ada manfaatnya loh. Selain ada manfaat, dia harus scarce, dia harus langka. Ada manfaatnya, tidak langka, ya nggak ada nilainya. Contohnya apa? Ada manfaatnya tapi nggak langka. Udara, air, Pak. Air, benar. Jadi teman saya ngalami. Teman saya kuliah di Australia, dia hobinya traveling, suatu saat dia traveling ke gurun. Dia bawa bekal air, ternyata dia salah estimasi. Nyampe di gurun, dia kehabisan air. Bisa diminum dulu kan airnya. Habis, di lokasi habis. Dehidrasi dong dia. Pingsan di jalan dia. Tergeletak pingsan dia di mobil. Serius ini. Dia selamat karena ditolong oleh orang Jepang. Yang sama-sama traveling, orang tergeletak di sini nih. Nah itu dia, dikasih air, dibawa ke kota terdekat. Hidup dia sampai sekarang. Nah ternyata ini memang Tuhan itu tidak bermain dadu. Si orang Jepang yang nolong si kawan ini ternyata adalah orang yang pernah ditolong oleh kawan saya itu. Jadi si orang Jepang ini dia jalan kesasar, terus dibantu oleh si kawannya sehingga dia ketemu lokasi. Ternyata ketika kawan saya ini pingsan, yang baru ada orang yang tadi dia bantu, sehingga ya itu bukan semua itu everything happens for a reason. Jadi ada alasannya. Itu yang keren lah pokoknya keren. Nah, tanah sampean air itu manfaatnya banyak tapi tidak langka, makanya itu tidak ada nilainya. Udara juga begitu. Udara itu banyak, manfaatnya gede tapi tidak ada nilainya karena di mana-mana ada. Giliran Anda kena COVID, nggak bisa napas, butuh ventilator, baru terasa oksigen itu banyak manfaatnya. Itu makanya harus scarce. Nah itu makanya antara supply, demand yang muncul begini, gabung, muncullah nilai. Makanya studi kita ini adalah analisis pasar properti, ini penting banget bagi penilaian. Bagi saya, penilaian itu adalah anak. Orang tuanya siapa? Satu, karena dia tidak ada pasar dan supply, tidak ada supply demand tanpa ini, maka dia harus ada pasar dulu.
analisis pasar properti itu adalah bapaknya penilaian. Karena di situ kita belajar supply, belajar demand, kita tahu nanti market apa, volatility market itu kayak apa, kita bisa mengestimasi demand itu asalnya dari mana, kita bisa mengestimasi market share itu seperti apa, itu dari analisis pasar properti. Itu bapaknya. Kalau bapak doang ada anaknya enggak? Yang hamil siapa kan? Masa bapak suruh hamil rahim aja dia enggak punya. Bisa Pak, film Twins kan bapaknya hamil. Schwarzenegger itu di film Twins itu hamil dia. Itu kan cuma film itu, film Hollywood kan. Nah, bapaknya siapa? APP. Ibunya siapa? Hayes and Besius. Tanpa ada APP dan Hayes and Besius tidak akan ada nilai. Karena dengan APP, analisis pasar properti, kita belajar mengenai supply dan demand. Dari sini kita juga mengetahui Hayes and Besius, karena nilai itu hanya ada ketika properti pada kondisi Hayes and Besius. Artinya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dia menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Ada kita paham kondisi pasar, kemudian kita paham juga Hayes and Besius, berpadulah antara bapak dengan ibu ini menghasilkan anak, namanya adalah nilai. Tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa ada APP, tanpa ada Besius, Anda tidak akan mempunyai. Makanya kita, mata kuliah kita ini berkaitan erat sekali dengan penilaian yang semester lalu sudah Anda pelajari. Jangan sampai dilupakan pelajaran dengan Pak Edi kemarin. Itu. Nanti, apalagi nanti kita akan membicarakan selama mata itu, saya kira yang paling mendasar di dalam konteks penilaian kita ini, konteks mata kuliah kita ini. Jadi tanpa Anda mempelajari Hayes and Besius, tanpa Anda mempelajari pasar properti, maka Anda akan kesulitan mengestimasi besarnya nilai. Misalkan begini, saya tanya nih, semester lalu kan Anda belajar metode pendapatan. Belajar enggak? Metode pendapatan. Belajar kan? Belajar, Pak. Belajar kan? Metode pendapatan itu, di metode itu, untuk memperoleh nilai, apa yang Anda lakukan? Masih ingat nggak apa yang Anda lakukan di metode pendapatan untuk memperoleh nilai? Harus pendapatannya kali, Pak. Pastinya harus pendapatan kan. Jadi gini kan, semakin tinggi income, maka nilainya bagaimana? Semakin tinggi. Semakin tinggi juga kan. Semakin tinggi duit yang Anda peroleh dari satu properti. Misalkan Anda punya apa nih? Punya ruko itu disewakan, semakin tinggi sewa yang Anda peroleh dari ruko itu, maka nilai properti kan semakin tinggi kan, nilai ruko itu kan semakin tinggi. Betul nggak seperti itu? Betul kan? Sekarang sewa itu bisa tinggi ke apa? Permintaannya tinggi, Pak. Permintaannya itu tinggi. Orang yang nyari ruko banyak, gitu. Betul kan ya? Orang yang nyari ruko banyak sehingga kalau ada orang, Pak, ini mau saya sewa, maunya berapa? Setahun berapa? Oh, setahun saya 100.000. Mohon maaf, kemarin ada yang nawas setahun 200.000 belum saya kasih. Oh, jadi gimana Pak? Ya sebentar dulu, saya melihat orang dulu. Ya karena begitu kan, karena semakin banyak yang nyari, sewa kan semakin naik. Nah, kita semakin sewa semakin naik, income-nya semakin banyak, duitnya semakin banyak, ya nilai akan naik juga ini. Artinya apa? Nah, Anda harus mempelajari ini loh, interaksi antara supply dengan demand. Semakin tinggi, semakin interaksi dengan demand dan supply ini, demand semakin banyak kan kurvanya akan geser, akan geser ke atas kan, demandnya. Karena dia yang nyari semakin banyak. Supply, nah, bangun ruko kan nggak gampang Mas. Iya kan, bangun ruko itu kan nggak gampang. Apalagi sekarang kan, nyari tukang juga agak susah karena orang pada pulang kampung semua kan. Sehingga supply dia akan ketahan. Ketahan.
Padahal dia demand begini terus. Ibaratnya apa? Harga itu belum. Nah, E-nya kan dia naik kan, mengikuti naiknya kurva demand. Tanpa Anda tahu analisis pasar properti, maka akan susah Anda tahu, oh 2 tahun, 3 tahun ke depan, suplai bahkan berkurang loh. 5 tahun ke depan, kita akan perkirakan sewa naik ini. Tanpa Anda melakukan analisis pasar, Anda tidak akan bisa melakukan kesimpulan seperti itu. Dengan kata lain apa? Anda tidak akan bisa menimbulkan nilai yang akurat, opini nilai yang akurat. Karena kan opini ya nilai itu ya. Pendapat kan? Pendapat kan semua orang bisa bikin pendapat, bisa ngomong kan. Tapi apakah ngomongannya benar apa enggak kan kita nggak tahu. Semakin benar, quote unquote benar. Ya kayak sekarang ini kan, misalkan Anda kalau Anda ngikuti YouTube itu kan apa sih? Saya kemarin di-share di beberapa grup WA yang saya ikuti itu ada yang nge-share apa videonya Mardigu Wowi. Nah, dia ngomongin apa ya kemarin itu ya? Ngomongin masalah nutrisi. Komentar saya adalah sebentar. Mardigu ini kadang dia ngomongin nutrisi, kadang dia ngomongin masalah ekonomi, kadang dia ngomongin masalah terorisme, dia ngomongin masalah politik. Sebentar. Besok dia baru ngomongin komentar Dewa Kipas lawan Irena nih kayaknya. Jadi dia ini ahli apa sebetulnya kan? Kayak gitu. Jadi dia kan ngomong segala hal kan. Jadi akibatnya apa? Ya sah-sah aja ngomong kan boleh-boleh aja kan. Tapi kita kan perlu dipercaya nggak omongan orang itu kan. Ini yang membuat kita harus kritis. Penilai juga seperti itu. Kalau Anda gagal membuat omongan Anda dipercaya, nah, nilai kan omongan, mas, opini kan. Anda harus membuat opini Anda itu layak dipercaya. Salah satu caranya adalah Anda harus membuat gini, analisis pasar demand dan supply ini. Tanpa Anda tahu pasar di lokasi itu, maka omongan Anda nggak bakal bisa dipercaya, mas. Loh, nggak paham pasar ngomong tentang nilai itu loh. Kalau nilai itu memperkirakan jual beli. Jadi kita akan mengestimasi jual beli. Ya kita mengestimasi sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi kan namanya kacau kan. Ibaratnya ada orang yang itu, tapi ibaratnya ada ahli hukum laut, tapi dia membicarakan tentang hukum pemerintahan. Ya kan nggak pas. Macing. Ahli apa dia ngomong apa? Nggak cocok, mas. Nah itu. Jadi makanya nanti saya mata kuliah kita ini berkaitan erat dengan penilaian properti. Karena di sini nanti akan Anda belajar mengestimasi sebetulnya nanti ke depan pasar ruko di daerah Serpong ini gimana sih? Bakal oke apa enggak nih? Bakal orang yang nyari ruko di sini banyak apa enggak nih? 5 tahun lagi orang yang nyari tipe rumah tipe apartemen itu banyak apa enggak? 10 tahun lagi rumah tipe 3672 masih laku apa enggak? Nah, seperti itu yang akan Anda pelajari dalam analisis pasar properti. Makanya nanti di sini di mata kuliah ini kita akan campur aduk nih. Ilmu kita akan campur aduk. Kita akan melihat penilaian, kita akan melihat ilmu ekonomi, kita akan melihat statistika, kita macam-macam lah yang kita akan melihat pemetaan juga gitu. Jadi beraneka macam yang akan kita pelajari di mata kuliah kita. Lagi yang saya kira itu ya sebagai pengantar nanti minggu depan kita akan melihat lagi lebih lanjut mengenai konsep market sama marketability. Saya pikir ini sudah terlalu nanti yang minggu depan deh kita akan lihat lagi. Terus mengenai jenis properti yang fundamental itu apa, yang investment itu kayak apa gitu. Nanti yang akan bisa kita bahas lagi minggu depan. Sementara ini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih dalam lagi mengenai tahapan dan terusnya akan kita bahas lagi yang mungkin. Saya kira seperti itu. Sudah hampir jam 3 kurang 5 masih. Kalau ingin ada yang disampaikan, silakan.
Mungkin ada sempat baca-baca. Kalau tidak ada, saya akan tutup kelas saya. Izin Pak, Monggo. untuk mind map mulai minggu keberapa ya Pak? Mind map nanti mulai minggu depan, jadi due date-nya adalah 2 minggu. Jadi minggu ini, besok minggu depan belum ada apa-apa ketemu saya. Oh iya, Belum ada apa-apa. Jadi nanti minggu depannya lagi baru ada apa-apa. siap Pak. Kasih Pak. Gitu. Pak, mau nanya lagi, Pak. Tadi mind map boleh pakai aplikasi komputer gitu, Pak, atau harus bisa nggak? Boleh, Pak. Silakan aja kalau pakai aplikasi komputer, silakan aja. Ada banyak freeware tentang mind map yang saya tahu cukup enak dipakai adalah FreeMind. FreeMind itu solusi download, freeware gratis, hasilnya juga oke. FreeMind yang berbayar juga banyak. Tapi kalau berbayar ya kan repot ya. Mungkin yang pakai gratisan aja lah. FreeMind itu yang gratis tapi oke. Oke, kasih, Pak. Kalau Anda malas pakai itu juga pakai coretan tangan juga nggak masalah. Di scan gitu. Masukin ke LMS. Nanti Makasih, yang Pak. pakai sendiri kan. Yang pakai juga Anda untuk bahan ujian, bahan belajar. Itu tentang apa namanya, mind map. Ada lagi, monggo. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Nanti kita bincang lagi minggu depan. Saya harap Anda sudah mulai baca-baca teks, baca-baca buku, melihat-lihat PowerPoint nanti. Supaya Anda ada bayangan kita mau ngapain. Saran saya Anda baca bab 1 di buku itu, bukunya Fanning, bab 1 di bukunya Fanning, dan bab 2, bab 1 dan bab 2, bukunya Fanning juga. Oke, mungkin seperti itu. Jadi tugas kita belum banyak, tugas kita adalah membaca bab 1 dan bab 2 Fanning. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada lagi yang perlu disampaikan, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Akan tutup kelas kita. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Iya, Pak.